يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang tata krama hadir majelis ilmu atau majelis maulid. Sungguh ketika ada orang mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, atau ada orang mengucapkan sallallahu ala Muhammad, atau ada orang mengucapkan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Setiap kali ada orang yang lisannya tergerak untuk bersolawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sedang menghadirkan Nabi Muhammad SAW, karena saat itu dia sedang hadir di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan di ayat Al-Quran semua yang beriman untuk sholawat dan salam kepada Nabi, bukan sekedar sholawat dan salam, sallu alaihi wasallimu taslima, dengan sholawat dan salam yang cakep, sholawat dan salam yang baik, bukan sembarang sholawat dan salam. Karena itulah sholawat dan salam diwajibkan di dalam sholat. Dengan cara bagaimana? Orang sholat itu pakaiannya yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kali kalian mau sholat, sholatlah dengan pakaian yang terbaik. Bukan sekedar pakaian yang warnanya putih, tapi putih yang terbaik. Bukan sekedar pakaian yang warnanya hijau, hijau yang terbaik. Semua yang terbaik. Mulai dari pakaiannya halal, jangan sampai ada pakaian yang haram yang dipakai untuk sholat. Kemudian bentuk pakaiannya dan harumnya dan semuanya, cerahnya. Mau sholat yang terbaik. Begitu pula kalau mau sholawat, gunakan pakaian yang terbaik. Jangan sembarang pakaian digunakan untuk bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika lisan kita tergerak untuk mengucapkan sholawat, saat itu kita lagi bertamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tablughuni, saat itulah sholawat kita mewakili kita menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah diri kita disebut oleh malaikat, ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan sholawat dan salam kepadamu. Saat itulah Rasul SAW akan menjawab salamku juga untuknya dan untuk fulan bin fulan. Disebut nama ayah kita, disebut nama orang tua kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kita mau sholawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, sehingga ketika kita mau sholawat, pakaian yang terbaik, dalam keadaan berwudu, kalau lokasinya memungkinkan, kondisinya memungkinkan, menghadap kiblat, tawajjuh ilallah. Tapi kalau kondisinya memungkinkan, kalau lagi ziarah Nabi, sholawat jadi hadapan Nabi, bukan menghadap kiblat. Ada nabinya, langsung kita menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang lagi sholawat, jangan dia sambil makan, jangan dia sambil minum, sambil makan, sambil minum, lisannya bersolawat. Ikhwani rahimakumullah, Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, ayahanda dari almarhum Al-Habib Muhammad Anis Al-Mulaqab bil Anis, yang dikenal dengan sebutan Habib Anis Solo. Ayahnya yang bernama Habib Alwi, beliau itu selalu membawa tasbih, selalu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu hari bisa puluhan hingga ratusan ribu kali. Tapi lihat adabnya, ketika ada orang yang perlu dengan beliau, ada orang yang ngajak bicara beliau, maka beliau hentikan zikirnya, beliau hadapkan seluruh wajahnya kepada orang tersebut, didengarkan apa yang disampaikan, dijawab seperlunya apa yang dijawab. Setelah selesai urusannya, maka beliau mengatakan, sekarang aku akan lanjutkan zikir. Zikir bukan untuk dibuat sambilan, tapi zikir adalah keutamaan yang harus diutamakan. Akhir zaman ini banyak majelis yang tidak beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari gerakannya ketika bersolawat, ketika mendendangkan solawat, ketika menabuh rebana, tubuhnya tidak menjalankan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya tidak dipilih tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita sholawat, di belakang kita ada potret-potret yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari, gambar wanita-wanita yang membuka aurat ada di tengah majelis. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi ikhwani rahimakumullah, kita sekarang ini seringkali teriak amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kemungkaran di luar sana akan dipadamkan oleh Allah Ta'ala jika di dalam rumah kita sendiri penuh dengan kemungkaran, di dalam masjid penuh dengan kemungkaran, di dalam majelis penuh dengan kemungkaran yang sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang di masjid obrolannya dunia, ngomongnya bisnis, itulah kemungkaran di dalam masjid yang saat ini terjadi. Dan semua itu dibawa oleh satu alat yang saat ini Anda bawa, yang namanya smartphone, handphone. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam, sallu alaihi wa sallimu yasfa' lana yawmaz ziham. Allahumma shalli alaihi. Zaman sekarang ini kita teriak-teriak, di sana ada tempat haram, ada tempat haram, ada tempat haram. Di dalam majelis banyak orang bawa haram ke dalam majelis. Handphonenya masing-masing dicek, di dalamnya banyak aplikasi yang diharamkan Allah Ta'ala. Saya pernah punya teman, bukan thalibul ilm, bukan santri, bukan ustaz, bukan kiai, bukan ajengan, bukan pebisnis cari dunia. Meskipun dia bukan orang kaya, tapi dia senang bekerja cari nafkah. Saat dia naik motornya yang harganya murah, motornya yang dikit-dikit mogok, dia pergi ke masjid untuk sholat. Yang menarik perhatian saya adalah dia keluarkan sesuatu dari kantong bajunya, kemudian dia buka jok motornya. Ternyata sesuatu itu adalah rokok. Sesuatu itu adalah rokok. Rokok ini dia masukkan ke dalam jok motor, kemudian dia tutup, dia masuk ke masjid. Maka selepas ibadah, selepas sholat, selesai semua di luar, ditanya, kenapa kok rokoknya nggak dibawa masuk ke masjid? Jawabannya, ini barang kotor, nggak layak masuk masjid. Ini barang kotor, nggak layak masuk masjid. Sementara kita talibul ilm, cari ilmu, pengajar ilmu, fi dakhil majlis, di tengah majlis merokok. Ikhwani rahimakumullah, mahad yufti, tidak ada satupun orang alim yang memfatwakan sunnah merokok, enggak ada. Ulama itu cuma ada dua golongan, yang satu mengharamkan, yang satu memakruhkan. Mubah bahkan enggak ada. Enggak ada fatwa mubah. Mubah merokok boleh-boleh saja, enggak ada. Makruh awil haram, silakan pilih. Kalau haram
pasti ujungnya neraka. Kalau makruh atau artinya makruh, karihahu yakrahu kurhan makruhun, sesuatu yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangin nih, masuk masjid dengan bangga bawa rokok, masuk masjid dengan bangga bagi rokok panitianya. Orang amar ma'ruf nahi mungkar beraninya lihat orang mabuk nahi mungkar, lihat orang judi nahi mungkar, lihat orang korupsi nahi mungkar. Sama yang cari ilmu gak berani nahi mungkar, sama yang nyampein ilmu gak berani nahi mungkar. Maka engkau bukan amir ma'ruf, bukan nahi mungkar. Kalau engkau mau amar ma'ruf nahi mungkar, mulai dari dirimu sendiri, mulai dari rumahmu, mulai dari majelismu. Bersihkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya? Jadi kalau mau ikut nasihat saya, jangan pernah bawa rokok masuk masjid, jangan pernah bawa rokok masuk majelis, apalagi yang menyalakannya. Sampai di mana tadi? Sholawat. Ya sholawat. Cara orang sholawat itu sama dengan cara orang sholat, adabnya. Tidak boleh banyak bergerak. Siapa yang bergerak 3 kali berturut-turut gerakan yang besar, maka membatalkan sholatnya. Betul atau betul? Betul atau betul? Ini sholawat bukan lagi cuma bergerak ini. Kadang ini tubuhnya nggak bisa diatur. Sebentar begini, sebentar begitu. Nggak memaksakan dirinya untuk diam. Sementara kalau kita lihat sifat sholatnya para wali itu pernah dilihat ketika sholat malam oleh tetangganya. Suatu hari tetangganya ngajak anaknya naik ke atas rumah, untuk bagian atas rumah nih, bagian atas lotengnya itu, ke atasnya, rooftopnya, naik ke rooftop. Nah, saat di situ anaknya nanya sama ayahnya, ayah, itu rumah tetangga kita kok tiangnya roboh? Biasanya ada tiang di situ. Ayahnya mengatakan, nah itu bukan tiang, itu adalah tetangga kita yang biasanya tiap hari sholat. Nah, tetangga kita udah meninggal dunia, jadi tiangnya udah nggak ada lagi. Sampai anak kecil melihat orang sholat seperti tiang. Kenapa? Tidak bergerak. Nabi Muhammad SAW melihat ada orang sholat sambil bermain-main jenggotnya. Kiai Muhyiddin tadi mengatakan saya punya jenggot, Masya Allah. Ya, walaupun harganya 100.000 tadi ya, sedikit. Ya, saya dulu juga oleh istri saya dikatakan, ini jenggotnya cuma sedikit, ya cuma sedikit. Oleh paman saya dikerjain, itu bukan jenggot, sampel karpet. Saya ini bener, sampel karpet, candaan gitu. Nah, ini kita main-main jenggot waktu sholat, main-main jenggot, main-main janggut. Apa sabda Nabi Muhammad SAW selepas sholat Naim? Ulangi, kamu belum sholat. Ulangi, kamu belum sholat. Ulangi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali, ulangi, kamu belum sholat. Ikhwani rahimakumullah. Orang ini kalau mau baca sholawat, baca maulid di majelis, apalagi cari ilmu, gak boleh dia bergerak-gerak. Diceritakan para sahabat di majelis Nabi Muhammad SAW. Kadang kita di majelis namanya macam-macam, nempelin nama-namanya Rasulullah, namanya sahabat, namanya wali-wali, tapi majelisnya gak seperti majelisnya Rasulullah, majelisnya gak seperti majelisnya sahabat, majelisnya gak seperti majelisnya para wali. Kenapa? Karena kita yang hadir di majelis itu suruh diam aja gak bisa, suruh diam gak bisa. Dikatakan dalam hadis, ka'an ala rusin thair, diceritakan majelisnya Nabi Muhammad SAW seakan-akan di atas kepala para sahabat bertengger seekor burung. Artinya tidak ada yang bergerak, semua melihat Nabi Muhammad SAW. Dulu waktu saya berguru, Masya Allah, kesemutan itu problem saya. Kaki saya mudah kesemutan. Itu kalau 2 jam pun kaki saya kesemutan, rasanya udah seperti kaku, tidak akan saya rubah posisi saya sebelum majelisnya selesai. Kenapa? Takziman li syekhi, karena saya mengagungkan guru saya, memuliakan guru saya, memuliakan majelis, karena saya hadirkan. Semoga ada Nabi, semoga ada sahabat melihat saya, semoga rahmat itu gak lari kemana-mana, semoga rahmat itu turun kepada saya. Ikhwani rahimakumullah, al-harakah fil majlis tusilul barakah. Dikatakan oleh para ulama, gerak yang berlebih-lebihan di majelis akan menghapuskan keberkahan
bukan hanya dari orang itu, tapi dari keseluruhan anggota majelis. Na'udzubillah min dzalik. Mesti nanya ini, Habib, zaman no, jangan asal muni, jangan asmuni, jangan asal bunyi. Ini zaman nggak berdalil dibilang tukang dongeng, nggak punya dalil dibilang tukang dongeng. Masya Allah. Tapi orang zaman sekarang film dijadikan dalil, kisah wali dijadikan dalil nggak boleh, tapi Thanos dijadikan dalil. Iya, film-film dijadikan dalil, sementara kisah wali nggak dijadikan dalil. Ucapan ulama nggak dianggap lagi. Naudzubillah min dzalik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Yang ngomong Nabi SAW. Para ulama pewaris para nabi, penerus nabi ulama. Artinya kalamul ulama kakalamil anbiya. Ucapannya ulama identik dengan ucapannya para nabi. Karena para ulama berbicara bil ilm, berbicara dengan ilmu, menjelaskan ucapannya Nabi, menjelaskan ucapannya Rasul, menjelaskan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama al-arif billah tidak berbicara dengan hawa nafsu, gak ada egonya, gak ada nafsunya. Seperti ulama-ulama yang sudah kita kenal, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segar As-Siyuni. Habib Muhammad bin Hadi As-Segar itu kalau udah majlis Bukhari, majlis membaca sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata kepada yang hadir, kalau nggak bisa diam dirinya maupun mulutnya, bil makna hendaknya segera pulang. Jangan sampai nanti berkah majlis kita ini hilang gara-gara orang yang seperti itu. Dan jangan khawatir, niatmu baik, pengen datang majlis, tapi kamu nggak bisa nahan dirimu, nggak bisa menghilangkan kebiasaanmu, pulang saja di rumah, barokahnya kami kirim ke rumahmu. Tadi kan disebutkan oleh Kiai Abdullah Mukhtar, Masya Allah, satu majelis bisa menghapuskan 70 majelis yang buruk. Jadi majelis ini satu bisa menghapuskan 70 majelis yang buruk. Dikatakan dalam riwayat yang lain, dari majelis ini Allah ciptakan nur khusus, cahaya khusus, yang cahaya ini dibawa ke 70 tempat. Tempat yang mana? Tempat yang di tempat itu belum pernah diselenggarakan ketaatan sekecil apapun. Di majelis itu orangnya nggak sholawat, orangnya nggak zikir, nggak ingat sama Allah, murni maksiat. Maka Allah akan kirimkan berkat majelis yang seperti ini satu cahaya, sehingga membuat yang di situ diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Berarti berkahnya majelis besar atau kecil? Bisa dikirim atau nggak bisa dikirim? Bisa dikirim. Para ulama kalau buat majelis gak ada niatnya, nawaitu menyelenggarakan majelis berkahnya untuk tempatku sendiri, gak ada. Habaib, kiai, ajengan, para ulama kalau buat majelis niat berkahnya untuk seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, agar semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, jangan bergerak di majelis. Karena itu saya punya peraturan di Majelis Ar-Raudhah Solo, peraturan yang gak taat langsung saya keluarkan. Selama pengajian dimulai, begitu masuk musola Ar-Raudhah, masuk majelis, yang keluarkan handphone saya keluarkan dari majelis. Wah, tadi banyak yang saya keluarkan. Kecuali yang bertugas. Bertugas nih nyuting gitu kan ya, bertugas. Atau Anda memang mau nyuting untuk channel YouTube-nya, begitu ya. Ngomong sama panitianya, karena panitia udah punya channel YouTube. Tinggal nanti di copy paste di share, kan begitu. Dirimu khusyuk di majelis cari ilmu. Kenapa? Saya nggak mau. Gara-gara satu orang malaikat pergi. Gara-gara satu orang seluruh jamaah kehilangan. Ikhwani rahimakumullah, ingat tuh sholat Jumat. Gimana perintah Nabi Muhammad SAW? Barang siapa mengatakan kepada saudaranya diamlah, faqad lahu, aman lahu fala Jumat adalah siapa yang kalau dia datang sholat Jumat mendengarkan khutbah, kemudian kok ada satu orang yang berbicara dengan orang lain, dia mau amar ma'ruf nahi munkar, mau nyuruh orang itu diam, dia ucapkan al-sid, diam, mengatakan seperti itu, maka telah melakukan sesuatu yang menyebabkan pahala sholat Jumatnya diblokir oleh Allah Ta'ala, tidak diberi pahala sholat Jumatnya. Jadi
Nabi SAW itu lemah lembut atau super lemah lembut. Raufur Rahim. Nabi Muhammad SAW itu sangat lemah lembut. Tapi kenapa untuk urusan yang satu ini sekedar mengucapkan diam, dan ini baik loh ya. Nyuruh orang diam baik atau buruk? Baik. Nyuruh orang diam itu baik atau buruk? Baik. Yang disuruh diam itu ganggu atau enggak ganggu? Ganggu. Yang nyuruh diam, yang mengucapkan ancamannya Nabi, sholat Jumatmu nggak dapat pahala. Fala Jum'atalah. Apalagi yang ngobrol, apalagi yang di sholat Jumat buka handphone baca berita. Sholat Jumat buka handphone searching YouTube. Sholat Jumat buka handphone ketik WhatsApp. Masya Allah, bid'ah, dhalalah di dalam masjid. Di halil Jum'ah gak ada ta'zim kepada masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa pelakunya? Kalau nggak saya, Anda salah satu dari kita. Nggak usah lihat orang lain. Betul. Nah, mungkin kita pernah mengalaminya. Mungkin kemarin, mungkin waktu itu. Tapi setelah siang hari ini nggak boleh itu terjadi lagi. Ta'zim pada Baitullah, ta'zim kepada majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapatkan ilmu ini masalah sholat Jumat bukan dari khatib kondang, bukan dari Kiai Muhyiddin, bukan dari Kiai Abdullah Mukhtar, bukan dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, bukan dari Al-Habib Zain bin Sumit, tapi karena hadir sholat Jumat, saya diam mendengarkan khatibnya mubalik kampung yang gak punya pengikut, yang gak punya murid, orang biasa, gak tenar, gak ada di dunia maya, bahkan gak disebut di dunia nyata, orang biasa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala alhaman alham, memberikan ilham kepada yang diilhami oleh Allah Ta'ala. Terserah Allah. Kalau engkau dia mendengarkan, dia cari ilmu, maka Allah akan memberikan ilmu lewat apapun dan lewat siapapun. Batu akan dijadikan berbicara denganmu, kambing akan disuruh mendidikmu, kucing akan menjadi syekhmu, apalagi manusia. Khatibul Jum'ah Al-Muharrik, yang menggerakkan lisannya adalah Allah, yang menata hatinya adalah Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita diajarkan untuk berdoa dengan kalimat ya muqallibal qulub. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang menggerakkan hati kita. Karena itu setiap ada pembicara, ada majelis, jangan lihat siapa yang berbicara. Undur maqal, lihatlah yang diucapkan. Kalau kamu ingin dapat ucapan yang bagus, lihatlah kalau kamu lagi di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad SAW, minta sama Allah tambahan ilmu. Nanti Allah akan turunkan lewat lisan siapapun. Tiba-tiba khatib Jumat yang mengatakan, kenapa sampai sholat Jumat diskon 2 rakaat? Sholat Jumat itu diskon 2 rakaat. Saya mau nanya, sholat ini miliknya siapa? Sholat miliknya siapa? Jawab, sholat miliknya siapa? Allah. Kita sholat kepada siapa? Allah. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi kenapa Jumat dibuat 2 rakaat? Karena ternyata Allah berikan 2 rakaat miliknya. 2 rakaat miliknya Allah berikan kepada seluruh jamaah. Dengarkan khotib khutbah 2 kali khutbah. 1 khutbah mewakili 1 rakaat. 1 khutbah mewakili 1 rakaat. Siapa yang tidak mau mendengarkan 2 khutbah ini berbicara atau melakukan, maka tidak diberi pahala sholat Jumat, karena dia menyia-nyiakan apa haknya Allah yang seharusnya kita gunakan untuk sujud, rukuk, berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Allah berikan untuk ilmu, tapi kita sia-siakan. Allahnya marah. Allahnya marah. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah kalau kita mau dapat barokah, di situ letaknya. Tidak banyak bergerak. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya itu kalau lihat Saulim, pernah lihat Saulim, hebat gitu. Duduk bersila nggak bergerak 2 jam 3 jam siap. Nah, kalau kita ini baru 10 menit kakinya udah gonta-ganti. Saya kalau lihat Saulim duduk bersila badannya tegap berjam-jam kuat. Nah, ini yang muda-muda lain. Kalau yang usianya udah seperti saya ke atas ini beda. Memang ya sudah banyak problem di tubuhnya. Ma'adzur.
Ya, ma'dzur karena uzur lain. Yang sehat-sehat ini loh, yang muda-muda. Duduk, badannya sebentar maju, sebentar begini, sebentar. Udah diserang kantuknya luar biasa. Padahal di hadapan Allah, khatib Jumat yakhutub, khatib Jumat khutbah jamaah, setengah melek, setengah tidur. Betul. Kenapa? Karena hatinya nggak ke Allah. Hatinya selesai nggak ya khutbah Jumatnya? Kelamaan nggak ini khutbah Jumatnya? Tuh, jamnya udah sekian. Buru-buru nanti gimana dan seterusnya. Ikhwani rahimakumullah. Jelas semuanya? Siap tinggalkan rokok di majelis? Salah dong. Masa tinggalkan rokok di majelis? Kan kurang ajar. Makanya dicerna betul-betul ucapan saya. Saya jawabannya tidak siap, kan begitu ya? Siap tidak membawa rokok ke majelis? Siap tidak membawa rokok ke masjid? Siap tidak membawa rokok ke tempat-tempat mulia? Alhamdulillah. Kalau ada yang bawa, biarin aja. Yang penting wa ma'alaika illal bala. Tugasmu nyampein. Ikhwani rahimakumullah, tambahan satu dan dikit urusan rokok ini. Karena saya termasuk orang yang gak suka sama asap rokok, apalagi sama rokok. Gak suka. Guru saya juga gak ngerokok. Juga gak merokok. Habib itu kalau ada majelis bakar gaharu, betul ya? Bakar gaharu diwangikan. Orang yang aromanya ada aroma bawang berambang, sama Rasul gak boleh masuk masjid, bersihkan dulu mulutnya. Karena itu mengganggu malaikat. Nah kalau aroma bawang dan berambang, bawang mewah, bawang putih mengganggu malaikat, aroma rokok bagaimana? Ngusir Nabi Muhammad SAW. Dengar, Rasulnya nggak mau asap rokok. Ini yang ngomong bukan saya. Siapalah saya? Saya hanya pembawa beritanya orang-orang soleh dari kitab-kitab yang ada. Disebutkan dalam kalam Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi bahwasanya dahulu ada satu orang yang tidak suka dengan pembacaan maulid, bukan karena tidak percaya maulid. Dia percaya maulid bagus, dia percaya maulid baik, tapi malam Jumat bagusnya ya baca Al-Quran. Maka setiap malam Jumat dia sibuk membaca Al-Quran, sementara tetangganya sibuk baca maulid. Kan nggak mungkin 24 jam baca maulid, toh yang baca maulid juga baca Al-Quran. Tapi yang satu ini berpendapat membaca Al-Quran lebih hebat daripada membaca maulid. Maka setiap malam Jumat tetangganya baca maulid, dia baca Al-Quran. Suatu malam dia lelah, capek, tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi, yang baca Al-Quran ini mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW datang bersama rombongan Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat yang lain. Datang ke rumahnya, mampir ke rumahnya, maka nanya pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kemuliaan buat saya ini dapat ini dari mana, dapat kemuliaan seperti ini? Kurang lebih bil makna jawaban Nabi Muhammad SAW, saya datang ke sini bukan karena kamu, datang ke sini bukan karena kamu, tapi karena tetanggamu baca maulid. Tapi saya tidak mau masuk rumah tetanggamu karena di depan ada yang mengisap rokok, di depan ada yang merokok, jadi saya singgahnya di rumahmu saja. Bangun dia kaget. Malam Jumat berikutnya dia nggak baca Al-Quran, pergi ke rumah tetangganya dan ngomong, jangan tinggalkan maulid, saya mau hadir tiap malam Jumat, tapi tolong yang rokok disingkirkan, rokoknya jangan orangnya, jangan ada yang merokok. Kenapa? Karena saya mimpi Nabi SAW tidak mau masuk rumahmu karena di depan ada yang merokok. Nah kalau di depan ada yang merokok Nabi nggak masuk, apalagi di dalam majelis. Ikhwani rahimakumullah. Jadi rugi atau nggak rugi? Rugi atau nggak rugi? Yang rugi siapa? Semuanya. Makanya nggak boleh orang egois. Saya kan rokok saya sendiri. Iya, kalau kamu mau merokok sendiri, merokok di rumahmu, merokok di tempat-tempat yang di sana. Majelis non-smoking area, bukan area merokok. Itu harus kita takdirkan majelis. Kalau tidak, nggak dapat barokah. Makanya sering kali hadir majelis kok nggak ada hasilnya. Kenapa? Berkahnya nggak nempel. Berkahnya nggak nempel. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau
Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Naufal bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Sering hadir majelis ilmu, sering hadir majelis maulid Nabi, tapi hati tetap tidak tenang dan bahkan sering gelisah. Apakah penyebabnya? Nah, mungkin kita lupa atau meninggalkan adab atau tata krama dalam menghadiri suatu majelis. Di antara adab atau tata krama berada dalam masjid atau majelis, baik dalam majelis zikir, majelis ilmu, atau dalam majelis maulid, yaitu tidak boleh dalam sebuah majelis bercampur antara laki-laki dengan perempuan, kecuali adanya hijab atau batas yang memisahkan antara perempuan dan laki-laki, sehingga aman dari fitnah. Kemudian jangan pula membawa segala sesuatu yang beraroma busuk masuk ke dalam majelis, seperti rokok, cerutu, dan sejenisnya. Karena dalam sebuah majelis maulid, hal itu dapat membuat Rasulullah SAW tidak akan hadir ke tempat maulid yang kita laksanakan, dan menjadi penyebab tidak turunnya malaikat-malaikat pembawa rahmat dalam majelis ilmu atau majelis zikir. Dan yang banyak terjadi di majelis saat ini adalah asiknya ngobrol dengan teman duduk, sibuk dengan HP-nya. Ketahuilah bahwa inilah penyebab dari tidak turunnya keberkahan dan hilangnya rahmat turun dari satu majelis. Maka hendaklah ketika kita berada dalam satu majelis, agar menjaga adab kita, pakailah wewangian, diam dan mendengarkan ilmu yang disampaikan, mendengarkan kisah maulid, dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan keberkahan dalam hidup bersama dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat. Segala hajat kabul, hutang lunas, serta semoga hidup kita menjadi hidup yang diridhoi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.